Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustin dengan NIM 1930401046. Saya dari kelompok 2 yang mana akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kerangka Kerja dalam Penanganan Manajemen Risiko dalam Kegiatan Bank Syariah. A. Pengertian manajemen risiko. 1. Definisi risiko. Menurut Kamus Ekonomi, risiko adalah peluang di mana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. 2. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. B. Tujuan manajemen risiko. 1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. 2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unishitable. 3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. 4. Mengukur exposure dan pemusatan risiko. 5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko. C. Manfaat manajemen risiko. 1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, mampu memberi arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh kerugian yang sangat minimum. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable atau berkelanjutan. D. Proses manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap 1. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional. Yang kedua, risiko dari produk dan kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Selanjutnya yaitu pemantauan risiko dilaksanakan dengan mengevaluasi terhadap exposure risiko. Yang terakhir yaitu melaksanakan proses pengendalian risiko yang digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha pada bank. Yang kelima, fungsi dari manajemen risiko. Fungsi yang pertama adalah menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui yang mengikuti perubahan strategi perusahaan. Yang kedua, menetapkan limit umumnya mencakup pembelian kredit, penempatan non-kredit, trading, dan kegiatan lain seperti derivatif dan lainnya. Yang ketiga, menetapkan kecangkupan prosedur untuk prosedur pemeriksaan atau audit untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem, pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Yang keempat, menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank. F. Kerangka manajemen risiko. 1. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. 2. Kecukupan kebijakan manajemen risiko, prosedur, dan penetapan limit risiko terkait dengan strategi manajemen risiko yang searah dengan risk appetite dan risk toleransi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka manajemen risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit, antara lain
1. Strategi manajemen risiko. 2. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. 3. Kebijakan dan prosedur. Keenam, teknik-teknik manajemen risiko. Teknik-teknik standar yang digunakan bank konvensional asalnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Bisa diterapkan pada bank Islam. Beberapa di antaranya GAP analisis, maturity matching, international rating system, dan lain sebagainya. Dalam pengembangannya, perbankan Islam menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko bank ini. Sepertinya pemilihan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip Islam, termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko. H. Budaya manajemen risiko. Karakteristik manajemen risiko yang baik terdiri dari manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi 1. Identifikasi risiko. 2. Penelitian risiko. 3. Antisipasi risiko. 4. Monitoring risiko. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.